Dan yang paling dahsyatnya Bapak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan dalam hadis, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, merenungi maknanya, mengharamkan yang diharamkan Al-Qur'an, menghalalkan yang dihalalkan Al-Qur'an, mencintai Al-Qur'an, menginfakkan hartanya untuk pendidikan Al-Qur'an, orang seperti ini akan diberikan syafaat, bisa menolong ahlinya 10 orang. Yang mana 10 orang ini telah Allah vonis masuk neraka. Tetapi karena syafaat Al-Qur'an, maka orang seperti ini bisa memilih, oh ayah saya dulu di dunia mati-matian memperjuangkan saya, anti Tuhan tidak mengenal dengar. Ya Allah, selamatkan ayah saya. Para kadangnya hati awakku, bapak-bapak sekalian. Oh dulu nanti Allah, ya Allah melahirkan saya, mengandung saya, ya Allah. Bahkan mohon maaf, ya Allah, orang saya pun tidak sedikit termakannya karena begitu cintanya dirinya kepada saya, ya Allah. Maka dari itu, ya Allah, oleh karena syafaatmu Al-Quran, selamatkan mandi saya, ya Allah. Masya Allah. Padahal Jogan Deno telah diponis masuk neraka, tetapi sebab syafaat Al-Quran maka dia berhak menyelamatkan 10 orang. Masya Allah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mendoakan mudah-mudahan kita semua adalah ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita memiliki anak yang ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Anak kita boleh bercita-cita menjadi dokter, tetapi harus dokter yang ahlul Quran. Anak kita boleh bercita-cita menjadi polisi, tetapi tidak boleh jauh dari Al-Quran, tetapi polisi yang ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, terakhir jemaah. Coba dulu. Lanjut kan? Lanjut Ibu. Lanjut. Terakhir. Syafaat yang didapatkan oleh orang yang dekat dengan Al-Quran, yang merupakan sahihul Quran dan ahlul Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Al-madu bil Quran ma'asabaratil kiramil barah." Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Al-jannatu mushtaqatu ila arba'atin nafarin, ka'alil Quran, wa hafidhil lisan, wa mu'allimil jihad, wa sa'ihin fi syahri Ramadan." Artinya, surga itu merindukan 4 golongan. Mudah-mudahan kita termasuk ke 4 golongan ini, atau paling tidak satu yang lain baik. Golongan seperti apa yang dirindukan oleh surga? Yang pertama dan yang paling utama adalah tartil Quran. Orang yang membaca Al-Quran dengan tartil. Bukan sembarangan membaca orang istilahnya. Mohon maaf, banyak orang yang membaca Al-Quran, tetapi sangat sedikit orang yang membaca Al-Quran dengan tartil. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Rattilil Qur'ana tartila." Bacalah olehmu Al-Quran dengan tartil. Syafaat di dunia, syafaat di alam barzakh, dan syafaat di yaumil akhir. Hormati pengurus Masjid Ansarullah. Masya Allah, masjidnya bekas sekali Bapak Ibu jemaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami yakin ini adalah perjuangan dan usaha daripada pengurus, begitu juga dengan donatur serta masyarakat yang menyumbang untuk masjid kita ini. Kami doakan mudah-mudahan terus donatur dan siapa saja yang berinfak untuk masjid kita, memberikan berkah, rezeki yang berkah, bahagia di akhirat dan nanti masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Serta bulan Ramadan ini Allah berikan kami pahala. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitabul hadis, "Iqra'ul Qur'an فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه." ثم قال: "الجنة مشتقة إلى 4 نفر، تالي القرآن، وحافظ اللسان، ومطعم الجبال، وصائم في شهر رمضان." Jadi semangat Bapak Ibu sekalian, wakil mungkin. Jika ingin membeli tomat, pilihlah yang bulan-bulan. Dunia akhirat ingin selamat, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Al-Quran, alhamdulillah sekarang sudah masuk ke malam 27 dan kita masih dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan dalam keadaan semangat untuk melaksanakan Qiyamul Lail. Sekarang jadwal kita tidak terlalu jauh ya, sekitar 8 menit dari sini, Masjid Ansarullah. Ibu, kita usahakan nanti memberikan semangat kepada jemaah agar lebih semangat lagi untuk beribadah di penghujung bulan Ramadan ini. Karena Allah lebih menyukai ibadah yang dilakukan secara sungguh-sungguh, secara semangat, dan dilakukan dengan biasa-biasa saja. Untuk semangat sahabat Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lebih semangat Bapak Ibu sekalian, wakil mungkin. Jika ingin membeli tomat, pilihlah yang bulan-bulan. Dunia akhirat ingin selamat, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد أما بعده. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال في آية أخرى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الحديث: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ثم قال: الجنة مشتقة إلى 4 نفر: تالي القرآن، وحافظ اللسان، ومطعم الجنان، وصائم في شهر رمضان. صدق الله العظيم. Pertama dan yang paling utama sekali, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Begitu banyak nikmatnya Bapak, jemaah dan Ibu sekalian, saking banyaknya nikmatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha." Yang artinya, apabila kita mencoba untuk menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak sanggup kita untuk menghitungnya. Lantas menghitungnya saja kita tidak sanggup, apalagi jika disuruh kita untuk membayar nikmat Allah. Untuk itu yang perlu kita lakukan adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Apa artinya? Apabila kita bersyukur akan nikmat Allah, maka Allah berjanji akan selalu dan senantiasa menambah nikmatnya. Akan tetapi ingat, ketika kita kufur akan nikmat Allah, azab Allah sangat pedih. Maka doakan mudah-mudahan jemaah Masjid Ansarullah termasuk Allah yang syukur nikmat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya bersalawat serta mengucapkan salam kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan aku hormati pengurus Masjid Ansarullah. Masya Allah, masjidnya megah sekali Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami yakin ini adalah perjuangan dan usaha daripada pengurus, begitu juga dengan donatur serta masyarakat yang menyumbang untuk masjid kita ini. Kami doakan mudah-mudahan pengurus, donatur dan siapa saja yang berinfak untuk masjid kita, Allah berikan kemudian berkah, rezeki yang berkah, bahagia dunia dan akhirat, dan nantinya masuk surga Allah Subhanahu wa taala, serta di bulan Ramadan ini Allah limpahkan kalian pahala. Amin ya rabbal alamin. Bapak jemaah Masjid Ansarullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul daripada ceramah kita pada malam hari ini luar biasa judulnya, yaitu tentang syarah Al-Qur'an. InsyaAllah sebagaimana pesan daripada Ustaz kita, Ustaz kalau bisa jangan lebih dari 20 menit InsyaAllah. Mengusahakan Bapak sekalian tidak lebih dari 20 menit InsyaAllah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syafaat Al-Qur'an itu sangat luar biasa. Apa yang dimaksud dengan syafaat adalah pemberian yang luar biasa yang diberikan oleh Al-Qur'an, tidak untuk semua orang melainkan orang terpilih saja. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Artinya, baca oleh Al-Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an akan memberikan syafaat bagi para sahabatnya. Apa itu syafaat Al-Qur'an? Setidaknya banyak sekali jamaah yang berkata Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Ustaz coba sampaikan 3 saja. Syafaat di dunia, syafaat di dalam barzakh, dan syafaat di yaumil akhir. Syafaat di dunia, Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim, Inna Allah ahdina minan nas. Man hum ya Rasulullah? Ahlul Qur'an hum ahlullah wa Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia. Sehingga mendengar hadis ini, sahabat kaget, sahabat terheran-heran. Siapa itu manusia yang paling mulia, yang sangat mulia, yang sangat beruntung, sehingga Allah menganggapnya sebagai keluarganya. Diteruskan oleh Rasulullah SAW, ternyata orang-orang yang dianggap oleh Allah keluarganya di dunia ini adalah yang ahlul Qur'an. Masya Allah. Bapak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah sudah menganggap kita keluarganya, lantas kebahagiaan apa lagi yang kita harapkan pada dunia ini? Ketika Allah sudah menganggap kita keluarganya, lantas kekhawatiran apa lagi yang kita khawatirkan di atas dunia ini? Ketika Allah sudah menganggap kita keluarganya, lantas apa lagi yang
jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan itu, jadilah kita sahabat Allah. Yang kedua, syafaat Al-Quran di dunia. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Al-jannatu mushtaqatu ila arba'atin nafarin, ka'alil Quran, wa hafizil lisan, wa mu'allimil jihan, wa sha'imin fi syahri Ramadan." Artinya, surga itu merindukan 4 golongan. Mudah-mudahan kita termasuk ke 4 golongan ini, atau paling tidak satu di antara yang lain. Golongan siapa seperti apa yang dirindukan oleh surga? Yang pertama dan yang paling utama adalah tahlil Quran. Orang yang membaca Al-Quran dengan tartil. Bukan sembarangan membaca orang Ustaznya. Mohon maaf, banyak orang yang membaca Al-Quran, tetapi sangat sedikit orang yang membaca Al-Quran dengan tartil. Sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran, "Rattilil Qur'ana tartila." Bacalah olehmu Al-Quran dengan tartil. Ustaz, jadi kalau kami yang membaca Al-Quran ini tidak bisa tartil, Ustaz, bagaimana? Jangan sedih Bapak Ibu sekalian, kita mendapatkan pahala. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, itu man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanah bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun wa lakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Barang siapa yang panjang baca Al-Qur'annya, dia ada satu yang paling tinggi. Tapi barang siapa yang baca Al-Qur'an terpatah-patah, alhamdulillah, pakai huruf apa-apa, apa hurufnya dari keluarga tengah, dibacanya alhamdulillah. Siratal ladzi, pakai huruf dal, apa hurufnya huruf tidak tahu ini, bacanya siratal ladzi. Al-mustaqim, pakai huruf qaf, dibacanya al-mustaqim. Orang yang mereka jangan sedih Bapak Ibu sekalian, walaupun salah tetap dapat 2 pahala. Tetapi kurang dan rancak baca Al-Qur'annya, nafari hurufnya rancak, dan panjang dipanjangkan, dan pendek dipendekkan, dan dengar didengarkan, maka orang mereka nanti dia akan mendapatkan surga yang paling tinggi. Sekarang ditanya para jemaah, mau baca Al-Quran yang terbaik atau baca Al-Quran yang biasa? Jawabannya adalah ini. Maka orang seperti ini dirindukan oleh surga yang Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kemudian syafaat di alam kubur. Diceritakan dalam hadis ketika meninggal anak Adam, semua mengantarkan ke dalam kubur. Harta yang dia dulu perjuangkan di atas dunia kebahagiaan itu mengantarnya sampai ke dunia. Istri yang dia cintai dan mencintainya beserta keluarganya itu mengantarkannya ke alam kubur. Akan tetapi sampai di situ saja Bapak Ibu sekalian. Yang lain setelah itu semuanya akan kembali. Maka datang malaikat dengan sosok yang begitu sama, membawa tongkat di tangannya dan menanyakan beberapa perkara. Barang siapa yang tidak sanggup menjawab daripada pertanyaan itu, dikatakan Rasulullah SAW, malaikat ini akan memukulnya dengan tongkat. Sakit banyak kepala itu jemaah. Hancur pernah main ini menjadi debu. Dan main ini akan berteriak menjerit kesakitan. Saking dahsyat teriakan itu, seluruh makhluk Allah mendengar kecuali 2 saja, jin dan manusia. Tidak Allah izinkan mendengar. Maka orang-orang yang selamat dari azab kubur ini jemaah, salah satunya adalah orang yang mendapatkan syafaat Al-Quran. Masya Allah. Ketika mereka datang ke depan, hai mereka, engkau tidak berhak merebutnya dari depan. Sebab ini bukan ketika dia di dunia selalu membaca Al-Quran. Ketika malaikat datang dari atas, memukul seperti ini, maka Al-Quran datang, wahai malaikat, engkau tidak berhak untuk memukul kepala ini, sebab tersimpan dalam Allah yang sangat mulia di atas kepala ini. Masya Allah. Dari mana saja malaikat tidak sanggup untuk mengazab orang yang mendapatkan syafaat Al-Quran. Allah. Terakhir jemaah. Coba dulu. Lanjut tak? Lanjut ibu. Lanjut. Terakhir. Syafaat yang didapatkan oleh orang yang dekat dengan Al-Quran, yang merupakan sahibul Quran dan ahlul Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mahdu bil Quran ma'asaratil kiramil barah." Orang yang bagus bacaan Al-Qurannya nanti akan Allah letakkan dia di surga yang paling tinggi. Yang mana di surga itu ada malaikat yang mulia dan taat kepada Allah. Maka surga itu yang paling tinggi. Dan yang paling dahsyatnya Bapak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam hadis, barang siapa yang membaca Al-Quran, merenungi maknanya, mengharapkan yang diharapkan Al-Quran, mengharapkan yang diharapkan Al-Quran, mencintai Al-Quran, menginfakkan hartanya untuk mendidikan Al-Quran. Orang seperti ini akan diberikan syafaat, bisa menolong ahlinya 10 orang. Yang mana 10 orang ini telah Allah vonis masuk neraka. Tetapi karena syafaat Al-Quran, maka orang seperti ini bisa memilih, oh ayah saya dulu di dunia mati-matian memperjuangkan saya, nanti Tuhan tidak mengenal. Ya Allah, selamatkan ayah saya. Para yang hati waktu bapak-bapak sekalian. Oh dulu nanti Allah ya Allah melahirkan saya, mengandung saya ya Allah. Bahkan mohon maaf ya Allah, orang saya pun tidak sedikit termakannya karena begitu cintanya dirinya kepada saya ya Allah. Maka dari itu ya Allah, oleh karena syafaatmu Al-Quran, selamatkan mandi saya ya Allah. Masya Allah. Padahal apa jawaban tenor telah diponis masuk neraka. Tetapi sebab syafaat Al-Quran, maka dia berhak menyelamatkan 10 orang. Masya Allah ya Allah yang dirahmati Allah SWT.
mendoakan mudah-mudahan kita semua adalah ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita memiliki anak yang ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Anak kita boleh bercita-cita menjadi dokter, tetapi harus dokter yang ahlul Quran. Anak kita boleh bercita-cita menjadi polisi, tetapi tidak boleh jauh dari Al-Quran, tetapi polisi yang ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masjid Ansarullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian saja yang bisa aku sampaikan. Sebenarnya banyak syarat Al-Quran, akan tetapi karena keterbatasan waktu, mudah-mudahan Allah pertemukan kita di lain waktu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Apalagi di 10 malam terakhir, salah satu kemuliaannya malam Lailatul Qadar tidak lain dan tidak bukan adalah ada malam Lailatul Qadar Allah menurunkan Al-Quran. Barang siapa yang membaca Al-Quran pada malam Lailatul Qadar tersebut, maka dia terhitung membaca Al-Quran konsisten tanpa berhenti dan tanpa catat selama 83 tahun plus 4 bulan. Masya Allah. Maka dari itu, semangat lagi. Semangat kita untuk membaca Al-Quran. Semangat terus karena Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya, mencintainya, mengamalkannya dan mendakwakannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kami Sirami. Nasa udah apa? Udah libur sekolah belum? Lah. Guys, kita makan sama guys. Halo guys. Nampak guys. Dadah guys. Mau tajus guys. Dadah guys. Belum lagi. Videoan kami.